Halo Sobat Sukandar semuanya. Kembali lagi di acara spesial kami, Siar Duha, konsultasi dan arahan untuk kesehatan Anda. Seperti penjelasan pada acara sebelumnya, yaitu pada Siar Duha ini bertujuan untuk menemani dan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Sukandar di setiap live streamingnya. Jadi, pada hari ini, pada hari spesial ini, jangan sampai melewatkan waktunya untuk bertanya di kolom komentar saat live streaming hari ini. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Dr. Dini, Dokter Jaga RSUD Profesor Dr. Sukandar. Pada hari yang cerah ini, kita kedatangan narasumber yang ahli pada tema hari ini, yaitu imunisasi pada anak. Seperti pada tema ini, yaitu seberapa pentingkah imunisasi lengkap pada anak. Oleh karena itu, biar tidak lama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Sofia Wardani, spesialis anak. Selamat sore, dokter. Selamat datang di acara kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Monggo permisi, dokter, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Sukandar. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sofia Wardani, spesialis anak. Saya bekerja di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Ya, baik, dokter. Seperti tema pada hari ini, ya, dokter, yaitu temanya tentang seberapa pentingkah imunisasi lengkap pada anak. Karena memang imunisasi ini kan sangat penting ya sebenarnya, dokter. Jadi untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana pentingnya imunisasi, mungkin bisa dimulai dengan sebenarnya berapa macam sih, dok, imunisasi pada anak itu? Imunisasi pada anak, oke. Imunisasi pada anak, ada gambarnya kah? Nggih. Bisa mungkin gambarnya untuk jadwal imunisasinya? Ya. Jadi kalau kita melihat imunisasi saat ini sangat banyak ya. Iya, dokter. Imunisasi anak kita bagi dua, bayi ya, mulai bayi sama anak dan anak. Imunisasi ada yang wajib, ada imunisasi yang pilihan. Mengapa namanya wajib? Karena imunisasi yang wajib itu mencegah penyakit yang berat dan mempunyai komplikasi yang serius sampai menyebabkan kematian. Karena itu imunisasi ini wajib, semua wajib. Konsepnya gini ya, imunisasi itu. Imunisasi itu kita ingin membebaskan suatu wilayah dari suatu penyakit. Misalnya yang dulu cacar yang bopeng itu. Maka semua anak yang ada di wilayah itu diimunisasi sehingga penyakit ini tidak ada lagi, sehingga tidak menulari. Karena itu tadi Dokter Dini memang menyebutkan lengkap. Lengkap itu sangat-sangat betul. Karena misalnya ada satu anak atau beberapa anak tidak mau diimunisasi, maka anak yang tidak diimunisasi itu bisa menularkan sehingga penyakit itu timbul kembali. Gitu. Jadi imunisasi ini yang wajib ya, yang kita bisa lihat bersama di jadwal ini. Imunisasi yang wajib satu adalah hepatitis B. Mengapa? Karena hepatitis B itu bisa menyebabkan kanker. Ya, hepatoma itu penyebab terbanyak adalah hepatitis B, dan Indonesia termasuk endemis banyak yang mempunyai penyakit hepatitis B. Yang kedua adalah polio. Penyakit polio seperti kita ketahui akan menyebabkan anak jalannya menjadi dingklang ya, polio. Yang ketiga adalah BCG. BCG mencegah penyakit TBC, tuberkulosis. Ya. TBC ini suatu penyakit menular, sangat menular. Sehingga kita wajib mencegah. Yang berikutnya adalah DPT. DPT adalah difteri, tetanus, dan pertusis. Difteri itu penyakit yang disebabkan oleh kuman Clostridium difteri yang akan menimbulkan suatu membran yang ada dalam tenggorokan sehingga anak itu tidak bisa bernafas sampai meninggal. Tetanus juga ya, kita sudah tahu mengakibatkan kejang, tetanus, meninggal, dan pertusis juga batuk, rejan. Kemudian HIV adalah singkatan dari Haemophilus influenza tipe B. Menyebabkan apa? Menyebabkan radang paru pada anak. Dan menyebabkan meningitis. Ya, anak beda ya. Kalau orang dewasa mungkin lebih kuat. Tapi kalau anak-anak misalnya kena flu aja ya, mungkin kalau orang dewasa lebih
tahan. Tapi kalau anak-anak masuk rumah sakit yang sesak dan sebagainya. Kemudian PCV, pneumokok ya, conjugate vaksin. Pneumokok ini juga menyebabkan penyakit radang paru, sama, yang berat. Kemudian rotavirus. Rotavirus itu penyebab terbanyak diare pada anak. Sehingga kita perlu memberikan vaksinasi agar anak terhindar dari diare. Berikutnya adalah influenza. Nah, influenza ini tidak termasuk yang wajib. Ya, tidak termasuk yang wajib. Sehingga tidak disubsidi oleh pemerintah. Tapi misalnya ingin anak-anak kita terhindar dari influenza, maka kita bisa memberikan imunisasi pada anak kita dengan berbayar. Jadi vaksinnya beli sendiri. Kemudian kita suntikan. Yang berikutnya yang wajib lagi adalah MR atau measles rubella ya. Itu mencegah penyakit campak ya yang kita tahu. Kemudian berikutnya adalah JE. JE itu apa? JE adalah Japanese encephalitis. Adalah penyakit radang otak. Ya, penyakit radang otak ini juga mematikan. JE ini sepertinya belum masuk ke Indonesia. Ya, belum masuk ke itu apa yang disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kalau ingin anak kita terhindar, kita bisa menyuntikan itu berbayar juga. Kalau JE. Berikutnya adalah varicella. Varicella itu cacar air, ya. Cacar air ini juga tidak termasuk imunisasi wajib, tapi bisa, ya. Manfaatnya besar ya. Ya, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu lagi wabah. Banyak dokter. Ya, banyak varicella di sekolah-sekolah. Dokter. Ya, senyampang yang saya tahu ya, yang saya imunisasi varicella, bayi-bayi itu aman. Jadi ada satu kejadian itu satu rumah kena varicella semua. Semuanya dokter. Semuanya kena varicella. Tapi bayi ini enggak. Alhamdulillah, memang bayi ini sudah disuntik. Tapi ya itu memang berbayar. Varicella. Berikutnya adalah hepatitis A. Itu juga tidak rutin, bukan imunisasi rutin tapi pilihan. Kemudian typhoid juga, tifus. Nah, kalau untuk dengue ya itu termasuk vaksin yang baru di launching. Vaksin ini baru boleh disuntikkan untuk anak di atas 5 tahun. Ya, sehingga di bawah 5 tahun belum bisa diberikan. Sudah aman ya, sudah di launching sehingga kalau memang ingin terhindar bisa disuntikkan, kita suntikkan anak kita dengan dengue di atas 5 tahun. Yang berikutnya adalah HPV. Human papilloma virus ya, itu untuk mencegah penyakit yang menyebabkan kanker serviks. Itu juga sudah menjadi imunisasi rutin. Jadi macamnya ini ya banyak sekali daripada yang dulu ya. Zaman saya mungkin anak-anak saya cuman separuh mungkin ya. Nggak tahu dokter Dini ya. Sama kayaknya dok. Contohnya kayak rotavirus itu dulu waktu saya di posyandu juga masih belum ada. Belum ada ya. Mungkin sekarang sudah ada gitu. Nah, padahal dokter Dini baru ya. Maksudnya di puskesmas berapa tahun? Tahun lalu, pada 2023 akhir seperti itu. Iya dokter. Itu masih belum ada. Belum ada ya. Sebenarnya sudah ada dokter Dini, cuman belum disubsidi sama pemerintah. Jadi bisa, tapi berbayar. Mungkin tahun ini gitu. Atau kapan? Kayaknya tahun ini. Ya, tapi sudah mulai ya dok ya? Sudah. Berarti Sobat Sukandar lainnya kalau memang pengen dapat juga sudah bisa dapat ya dokter? Bisa dapat. Jadi ini kita bagi dua itu yang wajib dan pilihan. Ini macam-macamnya. Ini kan tabelnya sangat ini dokter ya, informatif sekali. Jadi sebenarnya mungkin Sobat Sukandar, mungkin bagi yang pengen, mungkin kebanyakan tuh orang tua masih yang baru punya anak satu dokter. Jadi mungkin bingung, ini apa aja ya sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi mungkin bisa dibuka. Sebenarnya ini kami dapatkan dari websitenya IDAI. Sebenarnya semuanya bisa membuka. Yang mana ini tuh bisa dibaca secara langsung gimana untuk berdasarkan usianya. Mungkin dijelaskan untuk pembacaannya mungkin ya dok ya. Oh begitu, oke. Yang paham biasanya. Jadi ini yang warnanya biru ya, itu adalah primer. Jadi sebaiknya memang diberikan pada usia itu. Jadi usianya untuk hepatitis itu pada waktu lahir sebelum 24 jam sudah diberikan. Ya, demikian juga dengan polio.
BCG diberikan usia 1 bulan biasa. Itu memang warna biru tapi boleh. Misalnya masih belum sempat 1 bulan, boleh sampai 2 bulan, nggak apa-apa. Tapi lebih dini lebih baik. Itu jadi ya, cara bacanya hepatitis itu diberikan 0 ya pada waktu lahir, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan. Kemudian ada lagi yang warnanya biru hijau muda, usia 18. Nah, berarti nanti usia 18 bulan anak itu harus di booster, diulang lagi, itu namanya booster. Ya, jadi seperti itu cara bacanya sama ya. Seperti DPT itu di usia 2, 3, dan 4. Nanti di booster lagi usia 18 bulan. Ternyata kalau untuk DPT itu ada booster lagi pada usia 5, 6, atau 7 atau ya, bukan 5, 6, dan 7 bukan. Salah satu gitu. Jadi biasanya TK ya? Iya, TK ya, kalau SD juga dulu. Mungkin dokter Dini ikut nyuntik ya? Lari-lari gitu. Dulu waktu saya SD itu ketakutan kok ada ambulan nih, wah kayaknya suntik-suntik ini. Oh iya, betul. Iya, betul. Jadi itu yang anaknya sembunyi lah, ya pulang lah. Saya gitu. termasuk yang lari-lari dok. Termasuk yang takut dulu. Oh gitu ya? SD. Tak gitu saya yang nyuntik dokter Dini ya waktu itu ya. Dokter enggak kesakitan. Mau disuntik aja deh. Bisa aja. Oke ya, jadi 5, 6, atau 7. Kemudian ternyata ada booster lagi. Usia 10 atau 1 sampai usia berapa itu? 18. Itu berarti maknanya boleh bisa usia 10, 11. Mengapa di booster sampai 2 kali ya 3 kali? Untuk mendapatkan kekebalan yang seumur hidup. Diharapkan seperti itu. PCV juga ya, jadi sama. Cara bacanya seperti itu. Rotavirus dan sebagainya. Nah, yang mungkin ada birunya terus adalah influenza. Influenza ini harus diulang setiap tahun karena umurnya kekebalannya pendek. Jadi kalau udah disuntik 1, tahun depan disuntik lagi, ya, begitu MR. Jadi seperti itu. Cara bacanya ini bagus sekali ya. Tabel ini sangat informatif. Ya, dan cara bacanya sangat bisa ya, dan ada meskipun tidak saya terangkan sebenarnya bisa dibaca kayak Dingwe ya misalnya. Dingwe itu ternyata usia 6 tahun baru bisa 2 dosis ya, jadi disuntik sekarang misalnya, nanti 3 bulan lagi disuntik yang 2 dosis berikutnya. Itu akan memberikan kekebalan. Bagus sekali sebenarnya. Bagus sekali. Jadi ini buat Sobat Sukandar, sebenarnya ini dikhususkan juga untuk mungkin masyarakat umum juga nih dokter. Buat panduan juga. Ini mungkin yang paling mungkin diperhatikan kayak hepatitis B, polio itu kan memang saat lahir langsung diberikan gitu. Betul sekali. Meskipun di puskesmas kan juga ada juga ya dok ya. Meskipun ada yang lahir itu kan pasti juga dapat juga. Jadi tidak harus di rumah sakit juga. Iya, betul. Mungkin yang lainnya ada beberapa yang tidak ada mungkin di puskesmas atau di posyandu, mungkin nanti bisa di poli vaksin sendiri kayak gitu. Kalau di puskesmas memang yang imunisasi pilihan rata-rata memang tidak ada. Jadi tempat-tempat yang menyediakan. Baik. Selanjutnya ini kan pasti tadi sudah dijelaskan tentang macam-macamnya dokter. Pasti ada yang penasaran. Sebenarnya ini itu ada efek sampingnya enggak, dok? Setiap pemberiannya gitu. Imunisasi, oke, ya. Jadi imunisasi dengan kemajuan teknologi. Imunisasi itu ada yang menimbulkan panas, ya. Ada yang tidak menimbulkan panas. Ya. Kalau di puskesmas yang pemerintah, imunisasi DPT, HIV, kemudian hepatitis B. Itu bergabung 5 penyakit namanya pentabio. Sekarang ya dokter Dini. Jadi pentabio ini memang teknologinya masih menggunakan seluruh virus ya, sehingga memang menimbulkan panas ya, memang betul imunisasi yang yang sering ya, yang sering hanya DPT. Kalau yang polio injeksi, polio ada 2 ya, ada tetes ada injeksi, itu tidak panas. MR juga tidak panas. Rota itu tetes ya, tetes juga tidak panas. Yang lain tidak panas. Yang sering menimbulkan panas adalah DPT. Memang betul, memang ada vaksin yang menimbulkan panas.
Tapi kan Betul. termasuk hal yang wajar ya dok ya. Hal yang wajar, betul. Ya. Mungkin kadang-kadang ada yang keluarga itu pengen tahu sebenarnya batasan wajarnya itu sampai kapan sih dok, yang memang harus diwaspadai, wah ini kayaknya sudah nggak wajar. Itu berarti bagaimana dok kondisinya? Oke. Mungkin konsep dulu ya, imunisasi. Imunisasi itu adalah suatu kejadian upaya ya. Upaya kita menyuntikkan kuman yang sudah dilemahkan dan sebagainya itu, kemudian tubuh bereaksi membuat antibodi. Dengan membuat antibodi itu, maka tubuh akan mengeluarkan yang sitokin dan lain-lain itu, sehingga memang wajar menimbulkan panas. Panas ini biasanya timbul setelah 8 jam, 6 jam setelah suntik. Dan insya Allah akan biasanya rata-rata hilang itu dari kedua. Dari kedua akan hilang. Sehingga kalau seperti itu sudah. Sebagian besar seperti itu. Memang beberapa anak itu ada yang sensi, ya. Memang beberapa anak sangat jarang. Terutama pada anak-anak yang sudah punya riwayat kecil dengar. Misalnya, panas ini mungkin sampai 2 hari nggak bisa berhenti. Nah, kalau panas itu tidak turun pada hari kedua, segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit atau ke bidan. Jadi itu, atau ada efek samping lain, misalnya kadang-kadang saja mungkin muntah anaknya. Setelah tetes polio, anaknya muntah. Atau setelah rotavirus, anaknya muntah. Atau mungkin ada yang diare, seperti itu. Jadi kalau panas, kita setelah suntik pentabio, maka maka anak itu ibunya akan diberi paracetamol. Iya, biasanya sudah. Ada dokter. Iya. Itu sudah, insya Allah cukup. Tapi kalau ada yang lain, kalau ada selain panas, kalau saya monggo silakan kembali ke Bu Bidan bisa, puskesmas, atau dibawa ke rumah sakit juga bisa. Mungkin selanjutnya kita coba baca-baca dulu ya dok. Mungkin ada pertanyaan dari Sobat Sukandar lainnya. Ini dari akun atas nama Alia Zulfa. Izin bertanya dokter, apakah imunisasi tidak menyalahi syariat agama? Ya, oke. Ini memang sering ya. Sering kali dibahas sebenarnya ya. Dan ini memang penting sekali. Memang banyak sekali ya. Jadi begini, dari alasan-alasan ya yang dikemukakan mengapa mereka ada yang tidak mau divaksin ya. Satu, memang vaksin ini bersinggungan. Ya, gitu. Ini tahu ya. Pernah dengar baca-baca kan sering sudah dibahas itu. Bersinggungan dengan babi ya, sebagai katalisator. Kalau kita paham ya, saya pun juga sama ya juga Muslim juga, kita tidak bisa ya babi, tidak bisa. Tapi ini satu memang bersinggungan dengan babi sebagai katalisator, sehingga katalisator itu dia dalam prosesnya itu dia bersinggungan, satu lepas, itu satu gitu. Jadi memang tidak mengandung ya, tapi bersinggungan dengan babi. Kemudian yang kedua, dari fatwa MUI itu kita juga sudah mendiskusikan ya. MUI itu sudah membuat fatwa dalam mengambil suatu keputusan, apapun kita melihat antara manfaat dan mudaratnya. Misalnya kita masih ingat ya, vaksin COVID ya. Iya, dulu ya juga sempat itu ya ada perbincangan juga. Perbincangan sebenarnya sama aja. Pada waktu COVID ingat nggak waktu Delta? Iya, yang sesi yang selanjutnya bukan yang awal-awal. Sampai rumah sakit kita itu full, penuh. Masya Allah, sampai ibu saya kena COVID itu nggak bisa, karena full semua dari lantai 1, 2, 3, 5 semuanya full. Nah, ada vaksin ya. Vaksin ini bersinggungan dengan babi. Kita lihat manfaat sama mudaratnya ya. Kalau tidak divaksin, maka komplikasi atau sakit ini sangat parah, bahkan menyebabkan kematian. Ya, sampai sebegitunya. Tapi vaksin ini kalau divaksin memang bersinggungan atas syariat terpaksa ya, itu boleh diberikan vaksinnya, dan itu sudah MUI sudah mengeluarkan fatwa itu.
Tapi syarat ini akan menjadi hilang apabila ditemukan vaksin yang tidak mungkin dokter Dini yang menemukan. Mungkin saya harus meneliti dulu ini tadi. Iya betul. Mungkin kalau dokter Dini nanti menemukan vaksin yang tidak bersinggungan, maka vaksin yang ada ini menjadi haram. Ya, tapi selama belum ada yang tidak bersinggungan, maka ini menjadi. Jadi begitu. Jadi ini apakah tidak mengurangi syariat? Ada gini, kok kita memasukkan kuman? Ya, gitu ya. Ada yang bilang seperti itu, dokter. Kok kita memasukkan kuman? Atau kok kita tidak menerima? Maksudnya tidak menerima ya kena sakit ya sudah sakit kan gitu. Tapi saya ingat ya, itu pada waktu itu ada Umar bin Khattab ya. Itu mau lewat desa kan? Pernah dengar nggak itu? Mau lewat desa, di mana di desa itu ada wabah. Tapi beliau memilih jalan yang lain. Kan diprotes. Kenapa kok gak lewat situ? Berarti kamu menghindari dong, menghindari takdir. Tapi jawabannya Umar, saya menghindari takdir yang satu itu karena memang itu ada wabah. Tapi saya melalui takdir yang lain. Tapi tetap aja, ya misalnya kita vaksin pun bukan berarti kita menghindari, tapi masih bisa kena. Ya bisa. Karena anak yang disuntik vaksin, jangan salah ya, kalau kita menyuntik vaksin itu upaya supaya punya kekebalan sehingga kalau anak itu kena, efeknya dua, tidak sakit atau sakit ringan. Jadi bisa jadi masih sakit, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau sudah jelas ya. Jadi disimpulkan kalau memang sebenarnya bisa dipakai sesuai arahan juga dari fatwa dari MUI juga. Betul. Memang dibandingkan antara keuntungannya memang lebih besar. Oh iya, karena mencegah penyakit yang serius, yang berbahaya. Ya, begitu nggih Dokter Dini kira-kira. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ada Dokter Rewina sepertinya ini dokter. Assalamualaikum Dokter Sofi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dokter Rewina. Lumayan banyak ini dokter yang hadir di sini. Dan juga dari akun atas nama JJ Farah. Ini Dokter Sofi kah kak? Ya benar, Dokter Sofi. Banyak fansnya Dokter Sofi. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan dokter, mitos atau fakta ya dok ya. Ini sekiranya apakah itu ASI itu ada banyak yang mengatakan kalau dapat menjadi pengganti vaksin. Itu sebenarnya mitos atau fakta dokter? Enggak ya. Berarti mitos ya. Berarti mitos ya sahabat-sahabat gender ya. Jadi sudah berarti tidak bisa. Tidak bisa, iya. Kenapa? ASI itu mengandung antibodi memang. Tapi antibodinya umum ya. Sedangkan vaksin itu menimbulkan antibodi yang spesifik ya. Ibaratnya gini, kalau kita punya pertahanan, ada pertahanan lini pertama, ada pertahanan lini kedua ya. Yang lini pertama itu memang ASI itu secara umum ya, antibodi memang menahan dari segala macam penyakit. Tapi kalau yang satu ini gagal, maka kita butuh suatu antibodi yang spesifik yang pada penyakit tertentu, dan itu tidak dipunyai oleh ASI. Itu hanya dipunyai oleh vaksin, dengan vaksin gitu ya kira-kira. Tidak kan sebenarnya kalau ASI itu kalau yang eksklusif kan hanya 6 bulan ya dok ya. Vaksin ini kan kalau dijadwalkan juga panjang juga. Iya, betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini juga ada dok dari kolom komentar. Ini dari Widya KNK. Izin bertanya dokter. Sebentar. Saya pernah menemui seorang ibu yang tidak mengimunisasikan bayinya usia 8 tahun. Setelah diedukasi akhirnya mau diimunisasi di posyandu. Namun apakah imunisasinya dari awal atau langsung imunisasi sesuai usia? Seperti itu dokter. Oke. Usia 8 bulan ini dok dari pertanyaannya. 8 bulan ya, oke. Kalau dia masih 8 bulan ya, kita bisa lihat jadwal ini. Berarti kalau 8 bulan sudah melewatkan banyak ya, Dokter Dini sudah melewatkan banyak. Kalau untuk BCG khusus untuk BCG,
setelah 3 bulan tidak boleh lagi. Mengapa? Karena BCG kan mencegah penyakit TBC. Diasumsikan setelah 3 bulan itu anak itu sudah sudah terpapar, sudah terpajar. Apakah tidak boleh? Tapi kita suntik mantuk dulu. Kita mantuk dulu. Kalau mantunya memang negatif, boleh diberikan. Gitu. Tapi untuk yang imunisasi lain, kalau 8 bulan, boleh, sangat-sangat boleh. Itu namanya catch up. Itu kita lihat yang warnanya ini ya dokter, kuning ya dok? Kuning, betul. Yang warnanya kuning itu catch up. Sehingga bila si bayi ini 8 bulan belum imunisasi, silakan. Boleh diimunisasi tentunya dengan pemeriksaan dokter dulu. Begitu. Jadi banyak kok, beberapa ya, enggak banyak ya, beberapa bayi mungkin pada waktu imunisasi sakit. Pada waktu umurnya. Hari ini aja tadi ada yang belum campak ya, belum campak, sudah setahun lebih. Nggak apa-apa, namanya catch up. Jadi catch up, kita periksa, nggak apa-apa, ternyata belum pernah kena campak, boleh diimunisasi. Itu namanya catch up. Silakan diimunisasi. Apakah dari awal bisa ya, kecuali BCG ya. Kecuali BCG harus mantuk dulu. Kalau yang lain-lain bisa diimunisasi setelah ada pemeriksaan dari dokter. Begitu, monggo, silakan. Berarti lebih baik. Ini kalau usia 8 bulan yang bisa dikerjakan di catch up yang dari mana saja ya dok? Mulai atas ya, polio bisa, IPV itu injeksi, pentabio bisa, DPT itu bisa ya. Kemudian PCV juga nggak apa-apa, PCV pneumokok boleh, rotavir 8 bulan ya, dia nggak apa-apa, bisa. Masih bisa dilakukan banyak masih ya bisa. Sebenarnya dokter. Masih bisa banyak. Bahwa pasukan dari bagi yang masih bingung atau itu sebenarnya lebih enak kalau konsultasi langsung ya dok. Betul. Biar tidak salah lah setidaknya. Iya, Karena betul memang sekali. setiap kondisi kan beda-beda dok. Memang ada kondisi tertentu yang memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Betul sekali. Jadi catch up itu harus, menurut saya ya harus konsultasi dulu. Jadi sebelum disuntikan, tapi bisa konsultasi dulu. Ya dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kembali lagi untuk mitos dan fakta juga lagi dok. Mitos or fakta, imunisasinya hanya untuk anak-anak, apakah benar dok? Mitos ya. Mitos. Sudah jelas karena ya. Di jadwal imunisasi seperti ini ya dok. Iya, ini kan sampai usia 18 tahun. Tapi yang jelas-jelas sudah mitos, sekarang musim haji. Kalau kita mau ke Mekah, kalau kita mau haji, wajib suntik meningitis. Nah, berarti kan syaratannya itu. Iya, betul. Hepatitis B itu punya masa. Jadi tidak selamanya gitu. Setelah imunisasi kita mungkin berkala ya, cek lagi. Nanti pada waktu sudah dewasa bisa disuntik lagi. Saya dulu waktu sebelum mau koas juga persyaratannya harus suntik hepatitis juga. Iya, betul. Karena mungkin buat teman-teman yang standar yang bekerja di tenaga medis juga mungkin paham ya dok ya. Karena memang rawan sekali apalagi dengan tindakan kayak suntik penyuntik dan lain sebagainya. Ya, untuk semuanya memang sebaiknya kita memang periksa. Untuk selanjutnya pertanyaan di kolom komentar lagi dokter. Ini banyak yang menyapa dokter Sofi nih dok. Assalamualaikum dokter Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak yang baru join juga ini dokter. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Nur Alamsyah. Dok mau tanya, kalau anak usia 3 sampai 5 tahun belum imunisasi, apakah masih bisa diimunisasi? Ini pertanyaannya tadi ya dok ya, sama ya dok. Sama. Masih bisa ya dok. Iya, masih bisa. 3 tahun sampai 5 tahun. Monggo lihat jadwal ini. Yang warna kuning adalah catch up ya. Catch up berarti masih bisa. Iya, masih bisa catch up. Untuk selanjutnya dari pertanyaan atas nama Revian 2 Permana. Assalamualaikum dokter, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada kemungkinan anak memiliki reaksi alergi terhadap imunisasi? Apabila iya, bagaimana mengatasinya? Oke. Bisa dokter Dini. Bisa memang. Setiap
anak berbeda ya, tapi dari sekian ratus imunisasi sangat jarang, ya sangat jarang. Reaksi alergi satu memang merah-merah. Di tempat bekas suntikan itu merah, bahkan di tempat bekas BCG itu terjadi bisul. Bisa di tempat bekas suntikan atau sampai ke ketiak, atau bisa sampai ke tembus reaksi alergi itu. Bisa. Kalau kita, karena itu sebelum ada baiknya kita mengetahui konsep imunisasi supaya kita tidak takut, kita tidak takut. Jadi imunisasi itu kan kita memasukkan memang bagian dari kuman. Jadi bukan kuman, karena memang banyak yang takut kok anak sehat kok dimasuki kuman. Gitu, ada yang bilang seperti itu. Tapi apa yang kita masukkan ke dalam di imunisasi itu macamnya ada begini. Satu adalah kuman yang dilemahkan, atau kuman yang dimatikan, atau bagian dari kuman. Misalnya kepalanya aja, tangannya aja, kakinya aja. Kemudian kalau dari itu toksoid atau toksoidnya, toksinnya itu tapi yang sudah diolah. Sehingga melalui proses yang sangat panjang, beberapa fase, vaksin ini dinyatakan aman. Sehingga hasil akhirnya itu yang terbentuk adalah antibodi, tetapi anak tidak sakit. Secara konsep indah sekali, sehingga alhamdulillah anak-anak itu tidak sakit, tapi punya pasukan, seperti itu. Jadi tadi itu reaksi alergi reaksi alergi, sehingga pada waktu terjadi reaksi alergi nomor satu, jangan panik, karena yang disuntikkan itu adalah bahan-bahan yang sudah tidak aktif lagi, bahan-bahan sudah tidak. Mungkin terjadi reaksi alergi, maka penanganannya apa? Sesuai dengan reaksi yang timbul. Misalnya merah, maka kita kasih obat antihistamin, misalnya cetirizine, misalnya itu. Kalau timbul bisul, kita tangani bisulnya, kasih antibiotik, mungkin kasih sesuai pada waktu itu tentunya. Yang jelas kita periksa dulu itu. Alhamdulillah memang ada dokter Dini, memang ada reaksi seperti itu. Alhamdulillah tertangani semuanya. Jadi insya Allah manfaatnya lebih tinggi. Insya Allah gitu. Jadi seperti itu. Memang ada reaksi alergi, tapi memang masih bisa ditangani dulu. Karena memang manfaatnya memang lebih tinggi. Jadi memang tetap harus dilakukan. Karena manfaatnya anak kita terhindar dari penyakit yang serius. Selanjutnya ini saya mau izin bacakan kembali. Ada Dokter Asri juga, Dokter. Terima kasih Dokter Sofi untuk sharing ilmu. Assalamualaikum Dokter Asri. Terima kasih Dokter Asri. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari mitos or fakta lagi ya Dok. Mitos or fakta, ada penemuan enggak Dok imunisasi yang tidak membuat anak demam itu sebenarnya ada enggak Dok itu? Fakta. Oh fakta, berarti sekarang enggak mitos lagi. Enggak mitos lagi. Sekarang fakta. Betul. Itu ada di DPT. Oh DPT. Ya, tadi kan kita sampaikan kalau yang membuat panas adalah DPT. Jadi di sini namanya ada aselular, ada A kecilnya di situnya. Aselular itu berarti vaksin itu dengan teknologi yang sudah canggih, dibuat sedemikian rupa sehingga yang membuat panasnya itu dihilangkan, gitu. Sehingga memang sudah fakta dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Kalau dari pengalaman saya menyuntik yang aselular itu memang tetap ada yang panas, satu dari sekian ratus itu. Jadi begini konsepnya itu, namanya manusia reaksi kan beda-beda. Jadi dari 100 misalnya katakanlah penelitiannya, dari 100 orang yang diteliti, mungkin ada 1 orang yang panas. Nah, jadi
namanya manusia itu tidak bisa fix ya, Iya, iya. nggak bisa fix kalau itu, tapi itu sudah sangat-sangat bagus dan Iya. ya alhamdulillah sih pengalaman saya memang nggak panas ya, termasuk cucu saya Iya juga ya. nggih, Iya. yang saya suntik alhamdulillah nggih nggak panas, jadi Berarti fakta nggih dokter. fakta nggih, Karena kan fakta. ada orang tua khawatir ini pasti panas semua, padahal sebenarnya ada yang tidak panas. Tidak panas. Jadi memang tidak semua gitu. Tidak, tapi memang dokter Dini yang tidak panas ini masih belum ada di puskesmas karena ini yang berbayar. Mungkin jenisnya memang ya dokter. Iya, Beda. memang karena memang teknologinya beda, sehingga bukan pentabio yang tapi insya Allah ya pentabio itu so far ya saya amati itu sehari ya rata-rata mungkin 8 jam setelah diimunisasi panas, dikasih paracetamol, setelah itu sudah enakan lagi. Sudah lari-lari lagi. Sudah lari-lari lagi. Gitu kan dokter. Iya. Posyandu lari-lari, tiba-tiba ditekep, disuntik, terus nangis, terus lari-lari. Betul. Betul sekali. Selanjutnya dokter, mohon izin bacakan untuk di kolom komentar. Banyak juga yang menyapa dokter Sofi. Assalamualaikum dokter. Yang baru mungkin ini dokter, mungkin pertanyaan tentang kriteria kondisi anak, kapan memang anak sudah siap untuk diimunisasi. Kadang-kadang ada kan dok di posyandu datang tiba-tiba mungkin ini kayaknya ditunda dulu 1 hari soalnya adiknya masih belum siap, mungkin karena panas ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya kriteria kondisi anak yang memang sudah siap dilakukan imunisasi itu bagaimana dokter? Oke. Kembali lagi, kalau kita mengerti konsep, maka konsep imunisasi itu kita berusaha membuat antibodi tentara. Sehingga kalau kondisi anak itu tidak sehat, maka antibodi yang dihasilkan pun tidak optimal, ya tidak sesuai. Sehingga anak yang diimunisasi memang harusnya sehat seperti ini, gitu, harusnya sehat. Jadi kalau memang dia panas, lemas, sedang sakit, batuk pilek, kena flu, jangan disuntik dulu karena dia tidak optimal nanti, malah bikin sakit ya. Jadi kecuali mungkin anak yang alergi ya, misalnya memang dia kalau pagi itu selalu bersin-bersin, gebres-gebres, pilek. Apakah boleh diimunisasi? Nggak apa-apa, selama nggak panas. Anaknya sehat, makannya pinter, aktif, nggak apa-apa. Jadi kriterianya apa? Sehat, gitu ya. Kalau ragu-ragu, ya diperiksa dulu. Ya, begitu ya. Meskipun batuk pilek cuma batuk-batuk sedikit nggak apa-apa ya sebenarnya. Iya, nanti sesuai dengan pemeriksaan ya. Kalau memang batuk pileknya memang dirasa ya karena alergi, nggak apa-apa. Boleh divaksin. Ini semakin ramai nih dok. Ini saya sambil baca-baca juga ya. Gitu. Mulai dari awal dulu ya. Ini atas nama Altara 990. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya, kalau anak baru lahir belum dapat imunisasi HB0, langkah selanjutnya bagaimana ya dokter? Ini kayaknya mungkin banyak yang pertanyaan tentang ini ya dokter ya, untuk imunisasi yang telat-telat. Iya, yang telat. Ini mungkin yang ditanyakan tentang HB0-nya dokter. Karena kalau HB0 kan baru lahir itu harusnya mungkin hitungannya 24 jam itu harus diberikan. Betul. Kalau seumpama tidak, itu bagaimana? Ya, oke. Kalau di rumah sakit kita, Sukandar, beberapa bayi lahir memang tidak bisa diberikan HB0 karena beberapa macam alasan ya. Nomor 1 karena beratnya yang kecil ya. Kurang dari 2000 kita tidak memberikan HB0. Misalnya lahir beratnya 1200, 1500. Kemudian yang kedua karena dia sakit. Ya, misalnya lahir asfiksia. Itu anaknya sesek, sakit harus pakai oksigen. Itu kita tunda dulu. Karena bisa jadi nanti anaknya tambah makin memasukkan itu kan tujuannya membuat imunnya, imun, sehingga memang menimbulkan reaksi antigen antibodi ya. Sedangkan dia sakit, jadi ya kita tunda. Atau alasan lain ya yang sesuai kondisi pada waktu itu, sehingga
tidak bisa mendapatkan HB0. Hmm. Kembali lagi pada masalah manfaat dan mudaratnya ya. Kalau memang dirasa lebih jelek akibatnya ya tidak dikasih. Bagaimana untuk selanjutnya? Tidak apa-apa. Masuk Sudah. yang catch up ya dok ya. Nah betul sekali. Nanti dia pada waktu pentabio dia dapat hepatitis B usia 2 bulan gitu. Karena memang yang pertama kurang dari 24 jam ya dokter. Kurang dari 24 Mungkin jam. biasanya itu kan sama bareng ya dok ya, di makanan itu kan hepatitis B-nya sama vitamin K juga. Iya betul sekali. Biasanya. Waktu pulang dapat polio. Memang ada batasan mungkin berat badan enggak dok? Mungkin. Iya 2 kilo. 2 kilo tuh batasannya ya dok. Iya 2 kilo itu. Kurang dari itu bagaimana dok? Kurang dari itu kita tunggu sampai dia 2 kilo. Kalau udah 2 kilo kita suntikan. Iya hepatitis B. Tidak apa-apa. Meskipun kalau seumpama ibunya positif dok hepatitis itu juga terjadi dokternya. Kalau ibunya hepatitis, wah pertanyaannya iya. Itu juga dokter. Jadi mungkin observasi dulu atau bagaimana dok? Kalau ibunya hepatitis itu si bayi akan mendapatkan 2. Ya aktif sama pasif. Imunisasi aktif itu berarti setelah disuntik tubuhnya aktif membuat. Itu namanya imunisasi aktif. Itu adalah imunisasi hepatitis. Dan kalau ibunya hepatitis, bayinya akan dikasih yang kedua adalah imunoglobulin. Imunoglobulin itu sudah bentuk jadi. Jadi antibodi terhadap hepatitis. Ya, kalau memang ibunya hepatitis ya kita berikan gitu. Ya, kita berikan pada Untuk selanjutnya dokter, ini pertanyaan oleh tadi atas nama Altara, sekarang ini dari namanya Bunda Arsal Pradipta. Izin tanya dokter, apakah benar imunisasi dapat di puskesmas atau posyandu dengan didampingi ini ya mungkin pertanyaan, didampingi dengan dokter spesialis anak, apakah nanti efek sampingnya akan berbeda? Mungkin ini terkait mungkin demamnya juga tadi ya dok ya. Di posyandu ada beberapa yang memang tidak ada seperti yang di vaksin yang di polis vaksin sendiri. Efek sampingnya sepertinya sama ya dok. Intinya ini mungkin pertanyaannya apakah efek sampingnya berbeda suntik di posyandu sama di dokter spesialis, mungkin seperti itu pertanyaannya. Enggak ya. Tidak berbeda ya. Jadi imunisasi ini memang di puskesmas yang nyuntikkan dokter anak pun, misalnya disuntik pentabio, saya pun menyuntikkan pentabio, efeknya panas juga. Sama ya berarti dok? Sama. Yang berbeda itu kalau yang kita masukkan memang yang tadi yang aseluler tadi itu, yang berbeda tadi itu. Tapi memang semuanya sama ya dok? Sama. Dan aman. Karena disuntik baik ke puskesmas, ke ibu bidan, itu baik ke dokter spesialis anak, itu sama. Kalau memang yang kita suntikkan pentabio, ya memang akan menimbulkan panas. Gitu. Baik dokter. Untuk selanjutnya ini untuk atas nama JJ Farah dokter. Ini beliaunya sepertinya pasien dokter di rumah sakit sini dokter kayaknya ini. Ini mau bertanya dok. Halo dokter, anak saya usianya 19 bulan, cewek, berat badannya 13,7 kilo. Belum bisa jalan tapi bisa naik sepeda sendiri, naik meja kursi sendiri, tapi ketika dituntun nggak berani dok, malas. Gimana, apakah perlu fisioterapi mungkin ini maksudnya? Wah ini beda topik tapi ya. Beda topik ya dok. Ini mungkin pertanyaannya di sini dok. Oke. Ya, boleh masih ada waktu ya. Ngomong ada waktu dok. Kalau secara kan kita tidak lihat anaknya ya. Iya dokter. Tapi kalau logika anak tidak bisa jalan itu ada mungkin tonusnya lemah, mungkin ada masalah tulang ya. Saya kemarin ketemu pasien kaki kanan sama kaki kiri beda panjangnya, sehingga kalau dia jalan nggak bisa. Susah karena nggak imbang kan. Iya, kaki kanan. Tapi naik sepeda bisa. Gitu ya. Jadi dia itu benar memang kemarin gitu.
Nah, jadi untuk kasus ini, kalau memang dia tidak bisa jalan, tapi bisa naik tangga, bisa itu logikanya itu kakinya kuat, gitu. Mungkin paling sering adalah anak itu takut jalan ya. Mungkin ilustrasi aja kasus saya yang lain, dia itu kalau jalan di tempat tidur berani. Tapi kalau jalan di lantai enggak berani. Mungkin dia pernah trauma mungkin ya. Jatuh mungkin kayak gitu. Mungkin pernah jatuh gitu. Jadi apakah perlu fisioterapi? Memang kita lihat dulu ya penyebabnya apa. Tapi monggo kalau memang bisa naik sepeda, dia bisa naik turun tangga. Jadi tadi dari atas nama JJ Farah menyebutkan kalau bisa naik sepeda sendiri, naik meja kursi sendiri, tapi hebat sekali ya berarti ya. Dituntun jalan malas katanya. Malas. Nah, mungkin itu perlu trik ya. Perlu trik karena ya bismillah. Semoga anaknya memang enggak apa-apa. Mungkin ya malas atau takut aja gitu ya. Mungkin nanti perlu pembahasan tersendiri ya. Tema sendiri. Berarti nanti saya undang lagi nih dokter. Dokter Dini paling bisa memang. Dokter, saya kalau ada yang datang malah senang saya dokter. Dokter, berarti intinya mungkin ini bisa diperiksakan terlebih dahulu. Iya. Memang kalau dilihat ternyata perlu di fisioterapi, ya mungkin perlu. Iya, mungkin fisioterapi. Karena sekarang kan juga banyak fisioterapi untuk anak-anak ya dokter. Banyak bisa. Sebelumnya diperiksa dulu. Dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sesuai temanya ya dok. Ini kan tentang tema kami kan untuk seberapa pentingkah imunisasi lengkap terhadap anak. Ini berarti sebenarnya kalau disimpulkan ini karena banyak yang vaksin atau imunisasi kan disepelekan juga ya dok ya. Jadi intinya ini apakah penting dok sebenarnya imunisasi ini? Imunisasi ini penting sekali. Ini, dokter. Karena imunisasi ini membuat anak kita sehat, ya, membuat anak kita mempunyai antibodi terhadap penyakit tertentu, sehingga apabila terkena penyakit terpajan ketemu misalnya sama penyakit itu, anak kita menjadi tidak sakit atau sakit pun ringan. Jadi imunisasi ini penting banget, sangat penting supaya anak kita sehat. Dia ada di sini. Jadi disimpulkan penting. Penting. Dan jangan menyepelekan, jangan menyimpangkan. Intinya tetap harus diperhatikan, memang harus lengkap. Untuk apabila bingung nanti bisa membuka di websitenya IDAI atau mungkin dari pihak kami nanti bisa nge-share juga untuk tabelnya ini, yang mana intinya nanti bisa dibaca secara langsung jadwalnya seperti yang dibantu oleh Dr. Sofi menjelaskan tadi sesuai usia, sesuai jenis dan lain sebagainya. Baik dokter. Ini sepertinya waktunya sudah mau berakhir ini sepertinya dokter. Ini mungkin ada kesan dokter untuk sobat Sukandar sekaliannya. Ini kan mungkin ada yang masih bingung atau masih khawatir karena mungkin anak atau saudaranya ada yang masih belum imunisasi lengkap dokter. Oke. Sebagai kesimpulan ini ya. Iya dokter. Imunisasi ini bertujuan untuk membuat anak kita kebal ya. Setelah disuntik maka anak kita akan mempunyai antibodi sehingga apabila terpajan tidak sakit atau sakit ringan. Dan itu memang harusnya di semuanya wajib memberikan imunisasi untuk anaknya. Sehingga pada akhirnya di suatu wilayah itu penyakit itu akan hilang. Sehingga kami mengajak semuanya, ayo kita imunisasi anak kita supaya anak kita sehat dan pada akhirnya akan menuju Indonesia yang sehat. Mungkin itu. Seperti. Terima kasih banyak dokter, pembahasan sama-sama sangat menarik dok. Ini sudah kalau dilihat timernya sudah lebih dari 30 menit, mau 1 jam ini dok. Saking serunya pembahasannya gitu dokter. Terima kasih dokter Dini yang memandu ya, pintar. Semoga tema hari ini bisa menjadi wawasan juga untuk sobat Sukandar dan juga bisa untuk kedepannya biar tidak ragu, biar tidak khawatir lagi dokter.
Nggih. Baik, sekian Sobat Sukandar untuk Siar Duha hari ini. Semoga tema untuk hari ini dapat menambah ilmu dari Sobat Sukandar semuanya. Dan semoga tetap sehat Sobat Sukandar sekalian. Salam sehat, selamat sore.